Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan memulai kegiatan kita, pekerjaan kita sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, di mana dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya percaya saudara punya pergumulan, ada doa-doa yang saat ini saudara naikkan kepada Tuhan, bahkan mungkin sudah lama saudara panjatkan di hadapan Tuhan. Dan setiap kita tentu saja rindu supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Dan saudara, sebenarnya Bapa kita rindu menjawab doa kita. Bahkan firman-Nya berkata bahwa Dia mau mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya selalu saya bilang, kalau kita rindu Tuhan menjawab doa kita, sedangkan Tuhan juga rindu menjawab doa kita, seharusnya kita mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saat ini yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menjalani hidup kita, apa yang harus kita lakukan supaya jawaban doa tersebut kita alami, kita terima dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, dengan kerinduan supaya melalui renungan ini saudara hidup seperti prinsip firman Tuhan dan saudara akan mengalami jawaban doa, sehingga saudara akan menyaksikan untuk jadi kekuatan, jadi berkat bagi orang lain. Saya rindu satu saat mendengar, membaca kesaksian saudara. Kalau saudara mengalami jawaban doa dalam hidup saudara, silahkan dituliskan saudara di kolom komentar video di channel ini, untuk menjadi kesaksian bagi yang lain, untuk meneguhkan yang lain bahwa Tuhan menjawab doa kita. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah kisah tentang Kornelius, seorang perwira pasukan Italia. Artinya ini dia bukan orang keturunan Yahudi, dia non-Yahudi. Tetapi yang luar biasa saudara, bahwa Kornelius ini mengalami pengalaman yang ajaib dengan Tuhan. Dan
Akhirnya yang saya rindu kita belajar adalah ayat 4, di mana malaikat Allah datang kepada dia dan memberi pesan kepada dia bahwa doanya sudah sampai kepada Allah dan Allah mengingat dia. Artinya Tuhan menjawab doa Kornelius. Saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Kornelius, saudara. Pergumulanmu, bebanmu, doa-doamu yang sudah lama engkau doakan, saya percaya setiap kita rindu jawaban dari Tuhan. Kornelius mengalaminya. Yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara, apa yang dilakukan oleh Kornelius, bagaimana kehidupan yang dijalani oleh Kornelius sehingga dia mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan bahwa doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, ini non-Yahudi, saudara, bukan keturunan Israel. Kalau dia pun bisa mengalami jawaban Tuhan, maka hari ini kita juga sama. Setiap kita bisa mengalami jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Yang menjadi permasalahannya yang perlu kita renungkan, saudara, adalah bagaimana dia menjalani hidupnya untuk kita juga menerapkan prinsip-prinsipnya di dalam kehidupan kita. Apa yang dia lakukan sehingga akhirnya Allah mengutus malaikat kepada dia dan menyampaikan bahwa doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kehidupan seperti apa yang dia jalani? Kita lihat bersama, saudara. Ada beberapa hal yang saya ingin kita belajar. Yang pertama, ayat 2 dikatakan, ia saleh. Saudara, sekali lagi, dia ini seorang perwira. Dia kepala pasukan. Artinya dia orang terhormat, dia orang yang berjabatan. Tetapi orang yang terhormat, orang yang punya jabatan seperti itu hidup dalam kesalehan. Itu yang di zaman ini sulit ditemukan, saudara. Orang-orang yang sukses, orang berhasil, orang yang punya jabatan, tetapi hidup dalam kesalehan, itu yang sulit ditemukan. Itu sebabnya sulit menemukan Tuhan menjawab doa anak-anaknya. Kenapa? Karena sudah sangat sulit untuk hidup dalam kesalehan di zaman ini. Terlebih bagi orang-orang yang mengalami keberhasilan. Begitu banyak tantangan yang menjatuhkan, menghancurkan hidup dalam dosa. Hari ini saya merindu kita merenungkan hidup kita masing-masing, saudara. Saya tidak tahu siapa saudara. Saya tidak tahu saudara orang sukses, orang berjabatan, atau siapapun saudara hari ini. Yang saya mau tegaskan adalah bahwa Tuhan bisa menjawab doa saudara kalau dia juga menjawab doa Kornelius. Apapun pergumulan saudara, Allah akan menjawab doa saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah jalan kehidupan seperti yang dijalani oleh Kornelius sedang kita jalani hari ini, yaitu hidup dalam kesalehan. Apapun situasinya, dimanapun kita hidup, dalam dunia apapun kita hidup hari ini, seberapa kotor pun di sekeliling kita, tetapi kita tetap hidup dalam kesalehan. Sama seperti Kornelius, dia ada mungkin di lingkaran para pejabat yang pada waktu itu mereka tidak, hanya Kornelius mungkin yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang di sekelilingnya yang adalah pejabat-pejabat, atasannya dan sebagainya, mereka penyembah-penyembah berhala, saudara. Mereka bukan penyembah Tuhan. Tetapi dalam kondisi lingkungan seperti itu, Kornelius tampil hidup saleh. Kornelius tampil hidup benar, sehingga wajar dia mendapat perlakuan khusus. Tuhan mengutus malaikatnya dan kemudian menyampaikan pesan, Kornelius, doamu sampai kepada Tuhan. Tuhan menjawab engkau, Tuhan mengingat engkau, karena dia orang yang berjuang untuk hidup dalam kesalehan. Demikian juga hari ini, saudara. Kalau saudara rindu doa saudara menjamah hati Tuhan, bukan kuatnya doa saudara yang menentukan, bukan panjangnya doa saudara yang menentukan, bukan indahnya kata-kata doa saudara yang menentukan, tetapi di samping itu semua, apakah saudara hidup dalam kebenaran kesalehan atau tidak. Karena orang yang akan mendapat perlakuan khusus, menyentuh hati Tuhan, doa yang menyentuh hati Tuhan adalah doa orang yang hidup dalam kebenaran,
bukan doa yang dikemas dengan begitu indahnya, tetapi doa yang disertai dengan hidup dalam kebenaran. Saya percaya hari ini kita rindu doa kita dijawab. Itu sebabnya jalanilah hidup dalam kebenaran. Dan yang luar biasa, saudara, Cornelius ini bukan hanya hidup benar, tapi lihat, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa ia juga memimpin keluarganya untuk hidup benar, untuk hidup takut Tuhan. Dia juga bisa memimpin keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan. Ada orang yang berjuang untuk hidup benar, tetapi dia tidak peduli keluarganya hancur. Ada yang seperti itu, saudara. Ada yang merasa bahwa dia sedang berjuang untuk hidup dalam kebenaran dan kesalehan, tapi cara dia itu membuat bahkan menjadi batu sandungan bagi keluarganya. Ada banyak juga yang seperti itu. Tapi Cornelius berbeda, saudara. Dia hidup benar, dan dia juga mampu memimpin, membimbing, mengarahkan keluarganya untuk hidup takut Tuhan, untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga wajar akhirnya doanya menjamah hati Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan pesan, doamu dijawab, Cornelius. Dia jalani hidup benar, dia pimpin keluarganya untuk hidup dalam kebenaran. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sedang berjuang hidup benar sekalipun sulit? Kalau saudara mungkin berkata, sulit pendeta, sulit untuk hidup benar di zaman ini. Cornelius lebih sulit, saudara. Dia hidup di bangsa yang tidak percaya Tuhan, di bangsa yang menjadi penyembah berhala. Dia menjadi pejabat di bangsa yang menjadi penyembah berhala, tapi dia bisa posisikan hidupnya saleh benar di hadapan Tuhan, dan dia juga bisa pimpin keluarganya untuk hidup saleh dan benar. Bayangkan, saudara, itu yang terjadi, itu yang dijalani oleh Cornelius dalam perjalanan hidupnya bersama dengan keluarganya, sehingga akhirnya doanya dijawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, sekali lagi ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Saudara, kita lihat ayat yang keempat tadi. Di sana dikatakan bahwa ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu." Sedekah apa yang dia lakukan, saudara? Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Jadi waktu itu ia memberi banyak sedekah, dia banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk umat Tuhan. Jadi korbannya itu adalah korban yang disadari bahwa dia lakukan itu untuk Tuhan, karena dia lakukan itu untuk umat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga akhirnya doa dan sedekahnya itu naik ke hadapan Allah. Jadi bagaimana sehingga Cornelius ini menerima jawaban doa? Karena dia orang yang baik, saudara. Dia suka berkorban, dia suka menolong, dia suka membantu. Dia seorang yang berjabatan tinggi, dia punya gaji, dia punya uang masuk, dan mungkin uang masuknya itu berlebih, sehingga dia gunakan itu untuk menolong orang lain, atau mungkin juga pas-pasan. Tapi yang jelas di sini, firman Allah mencatat bahwa dia banyak bersedekah, dia banyak memberi, dia banyak menolong, sehingga akhirnya sedekahnya itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa-doanya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah kerinduan untuk berkorban? Ataukah hari ini, apalagi dalam situasi seperti ini, saudara, hati kita sudah sangat tumpul untuk berkorban. Hati kita sudah sangat pelit untuk berkorban. Yang dirugikan kita sendiri, saudara. Karena ketika kita tidak mau menolong, ketika hati kita tidak bisa menolong orang lain, tidak dipenuhi kasih untuk bisa membantu, untuk bisa menolong orang lain, maka kita sendiri yang akan rugi. Kenapa? Karena doa kita yang tidak akan dijawab.
Karena doa yang disertai dengan kebaikan, doa yang disertai dengan kerelaan menolong, doa yang disertai dengan kerelaan memberi, berkorban, itu doa yang menyentuh hati Tuhan. Sehingga malaikat Tuhan secara khusus datang kepada Kornelius. Jadi yang kedua, bagaimana sehingga Kornelius ini mengalami jawaban doa? Karena dia berdoa dan juga dia orang yang baik, suka menolong, suka berkorban. Dan yang terakhir, saudara, masih ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yang terakhir, saudara, kenapa doanya dijawab? Karena dia memang orang yang senantiasa berdoa. Banyak orang yang baik, banyak orang yang beribadah, tetapi tidak hidup dalam doa. Sehingga wajar kalau mereka tidak mengalami jawaban doa. Tetapi selain hidup dalam kebenaran, hidup beribadah, selain hidup rela berkorban, menjadi orang baik, suka memberi, suka berkorban, suka menolong, tetapi Kornelius ini juga orang yang senantiasa, selalu, biasanya, konsisten hidup berdoa kepada Allah. Sehingga akhirnya doanya dijawab. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah kita hidup senantiasa berdoa kepada Allah? Adakah kita hidup konsisten hidup berdoa kepada Allah? Kalau kita orang-orang yang konsisten hidup berdoa kepada Allah, maka kita akan mengalami jawaban doa dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saya percaya, saudara rindu, saya rindu, doa-doa kita dijawab. Dalam bisnis saudara, saudara rindu doamu dijawab. Di tengah keluarga, masa depan, dalam ekonomi, atau dalam apapun itu, engkau rindu doamu dijawab. Untuk kita mengalami jawaban doa, saudara, hiduplah dalam kebenaran dan kesalehan. Biarlah kita juga mempengaruhi sekeliling kita, keluarga kita, untuk mereka hidup benar dan saleh. Yang kedua, jadilah orang baik yang suka menolong, suka memberi, suka berkorban. Untuk pekerjaan Tuhan, jadilah orang yang suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Supaya saudara akan melihat Tuhan menjawab doa-doamu. Dan kemudian yang terakhir, senantiasalah berdoa. Mungkin sampai detik ini doamu belum dijawab. Tetaplah berdoa, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Diberkatilah kehidupan saudara. Saudara mengalami jawaban doa dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa sebelum kita akan memulai aktivitas kita. Namun sekali lagi, buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, di mana saudara akan tetap hidup dalam kebenaran dan kesalehan. Saudara akan senantiasa suka memberi, suka menolong, suka berkorban. Jadilah orang baik. Dan kemudian yang terakhir, saudara harus selalu berdoa. Maka saudara akan mengalami jawaban doa. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, dan terapkanlah firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama. Sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu, ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu, ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu, ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa, ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu, ya Tuhan.
Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal
dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik, dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.